Kisah ini menceritakan sebuah perencanaan pembunuhan yang dipesan oleh pembeli yang menginginkan nyawa seseorang hilang dalam waktu yang begitu cepat tanpa ada siapapun yang menjadi tersangka dalam skenario ini, melainkan orang-orang yang akan melihatnya menjadi sebuah tragedi, sebuah kebetulan. Di awal scene, sebuah berita yang menghebohkan Korea dengan sebuah tragedi kecelakaan yang menewaskan salah satu aktor utama di cerita ini bernama Jae-non. Sebuah tragedi yang dikatakan hanya sebuah kecelakaan yang dialami atas kelalaian pengendara yang menewaskan 3 orang dalam insiden ini. Tapi kelompok dari tim Jae-non mengklaim bahwa ini adalah sebuah skenario dengan cara plot twist yang membuat cerita ini menjadi dipercaya oleh banyak pihak bahwa ini adalah sebuah kecelakaan. Apakah kematian Jae-non ini dimanipulasi atau memang murni sebuah kecelakaan? Semua akan dijawab oleh kelompok yang sudah dibentuk oleh Jae-non dan Hyun. Sebenarnya kelompok ini adalah kumpulan orang-orang profesional dalam membuat sebuah skenario untuk menghilangkan nyawa sesuai dengan pesanan klien mereka. Kelompok ini bisa menggunakan skenario yang bisa melibatkan alam, hukum gravitasi, hingga keadaan untuk mendukung skenario yang mereka lakukan. Seperti tidak terlihat adanya campur tangan manusia, melainkan murni atas kesalahan sendiri. 그런 별 없는 새끼들 일일이 그냥 주장다니까. 아이씨, 완가. 야이! Contohnya, laki-laki yang terkena macet ini bernama Tuan Han namanya. Mereka membuat skenario seperti ini. Membuat Tuan Han yang terkena macet menjadi marah-marah karena keisengan seorang ojol yang mengantarkan paket memainkan perasaan Tuan Han menjadi sebuah dendam. Hingga Tuan Han ingin menghajar driver ojol tersebut. Dengan dendam, Tuan Han akan mengantarkannya mengejar ojol tersebut untuk ia ikuti. Meskipun masuk jalan sempit, tetap Tuan Han akan tempuh. Tuan Han akan diarahkan lagi ke jalan yang akan membuat ia tidak akan fokus mengemudi, hingga amarahnya semakin memuncak dan ingin menghajar driver ojol tersebut, yang akhirnya Tuan Han akan terjebak ke dalam skenario yang disupport oleh keadaan sekitar, hingga Tuan Han meninggoy atas kesialannya sendiri. Akibatnya tertimpa oleh bangunan yang belum jadi. Otomatis pemberitaan media akan menyudutkan orang yang terkena musibah atau menyalahkan kuli proyek yang tidak mengikuti standar dalam pembangunan. Besar kemungkinan ini adalah murni kecelakaan alami yang diakibatkan oleh si pengemudi. Padahal ini adalah sebuah skenario menghilangkan nyawa orang berdasarkan sebuah pesanan tanpa harus melibatkan orang-orang di belakangnya ataupun melibatkan orang yang memesan. Kenapa saya bisa menyimpulkan bahwa ini adalah skenario yang mengorder? Kelompok ini adalah kumpulan profesional, tentunya bisa membuat skenario untuk menghilangkan nyawa orang seperti contoh Tuan Han ini. Kelompok ini cukup memainkan amarah dan ketenangan Tuan Han, tidak fokus, ke distract dengan cewek cantik hingga menyebabkan ia hampir tabrakan dengan mobil. Terjebaknya Tuan Han di dalam jalanan sempit akan membuat Tuan Han melakukan kesalahan sendiri. Jika si pemesan sudah menyetorkan uang dalam jumlah banyak sesuai dengan kesepakatan, kelompok ini cukup meledakkan bangunan yang masih belum jadi tersebut. Otomatis akan menimpa Tuan Han hingga Tuan Han tewas. Begitulah cara tim yang berjumlah 4 orang ini melakukan sesuai dengan pesanan klien mereka. Semua perencanaan yang mereka pikirkan serapi mungkin dengan melibatkan seluruh aspek alam dan kondisi saat itu bisa mengubah cara pandang seseorang melihatnya bahwa ini adalah murni kesalahan yang disebabkan oleh korban itu sendiri. Di scene pertama bahwa kita sudah melihat meninggoynya Jae-non yang sebenarnya kelompok ini dulunya dibangun oleh Jae-non dan Hyun. Karena Jae-non sudah meninggoy, sekarang kelompok ini dipimpin oleh Hyun.
Hyun memiliki 3 buah anak buah, Wochun, Kam, dan Jaeki. Dalam menjalankan seluruh rencana skenario yang mereka buat, Hyun ini selalu memiliki ilusi dan ketakutan besar dengan skenario yang mereka buat. Apakah akan ada sebuah perencanaan yang menghabisi mereka atau orang-orang terdekat mereka, seperti Jack Noni, sahabatnya Hyun sendiri yang sudah meninggoy. Hyun bisa menyimpulkan jika mereka melakukan pekerjaan ini pasti akan ada seseorang yang tewas juga. Besar kemungkinan orang yang berhubungan dengan yang mereka eksekusi. Tapi lebih tepatnya, Hyun menyimpulkan ada satu kelompok lagi hampir persis seperti pekerjaan mereka. Hyun menyebutnya adalah kelompok pembersih. 어떤 밤이죠? 제 아버지입니다. Keesokan harinya, Hyun mendapatkan sebuah pesanan dari seorang wanita cantik, Jo Young Sun. Hyun berkomunikasi dengan perempuan ini. Jo Young Sun ingin memesan sebuah perencanaan untuk menghabisi seseorang. Adalah ayahnya sendiri bernama Jo Seung Jok yang berusia 63 tahun. Pasti ada alasan Jo Young Sun untuk melakukan ini terhadap ayahnya sendiri. Setelah dianalisa oleh Hyun berdasarkan dokumen yang diberikan oleh perempuan ini, bahwa tugas Hyun bersama timnya adalah menghilangkan Tuan Jo Seung Jok, yaitu adalah seorang jaksa. Alasannya adalah ada desakan publik terhadap jaksa Jo Seung Jok, sang jaksa yang sedang menangani perkara yang melibatkan anaknya sendiri Jo Young Sun terkait kepemilikan sebuah apartemen ilegal yang dulunya pernah dibeli oleh mantan istri sang jaksa bernama Lee Hwa-son. Padahal Lee Hwa-son, istri sang jaksa, 3 tahun yang lalu sudah meninggoy akibat sebuah insiden kecelakaan yang menewaskan 3 orang lagi. Hampir sama seperti Jack Noni, meninggoy ditabrak oleh bis. Tewas juga 3 orang. Yang otomatis di dalam persepsi Hyun, ini adalah sebuah skenario dari kelompok pembersih dengan sasaran utama saat itu adalah Nona Lee Hwa-son. Dan 3 tahun kemudian kasus ini muncul kembali dan sedang menyeret Jo Young Sun ke dalam kasus ini karena apartemen yang ditinggalkan sekarang sudah ada di tangan Jo Young Sun. Makanya Jo Young Sun menghubungi Hyun untuk membantunya karena ayahnya adalah jaksa yang sangat tegas dan sangat adil saat itu. Kalau diingat 3 tahun yang lalu sebelum ibunya Lee Hwa-son tewas, saat kasus ibunya mencuat, Lee Hwa mau dimasukkan ke penjara oleh sang ayah. Tapi ibu Jo Young Sun keburu tewas terlebih dahulu ditabrak oleh bis. Hyun masih berpikir untuk mengambil job ini, tapi akhirnya tetap ia mau mengambilnya dan mulai melakukan strategi bersama timnya untuk membuat sebuah skenario untuk menghabisi jaksa Jo Seung Jok sebagai pesanan klien. Hari demi hari Hyun bersama timnya memikirkan skenario apa yang akan mereka lakukan tanpa harus terlibat dalam kasus ini. Dari mulai perencanaan skenario dengan cara kecelakaan hingga skenario membuat orang yang mencoba melompat dari gedung kejaksaan di lantai atas, bahwa sebenarnya itu semuanya masih terbaca oleh situasi dan akan melibatkan seseorang. Setelah lama berpikir, Hyun mendapatkan sebuah ide yang bisa melibatkan seluruh wartawan se-Korea dengan cara cukup memisahkan antara Jo Young Sun dengan ayahnya Jo Seung Jok dan akan didukung oleh kondisi alam hujan yang akan datang. Skenarionya seperti apa yang akan dijalankan oleh Hyun? 주상직과 주영선은 떨어질 수 없다. Hyun mulai memperhatikan seluruh gerak-gerik Jo Seung Jok. Aktivitasnya berangkat kerja ke kantor jaksa Jo Seung Jok ini sudah tidak berjalan. Otomatis sehari-hari ia menggunakan kursi roda yang selalu ditemani oleh putrinya Jo Young Sun. Hal ini akan dimanfaatkan oleh Hyun mulai memantau situasi banyaknya para wartawan yang menunggu di depan kantor kejaksaan. Hyun mulai menggunakan 2 timnya disulap menjadi wartawan, menjadi reporter dan kameramen yang akan mewawancarai Jo Seung Jok jika keluar dari kantornya.
잠시 대기. Ide Hyun ini mulai muncul. Skenario yang didukung oleh hujan dan hujan pun akhirnya datang. Dua anak buah Hyun yang sudah bersiap-siap di depan kantor kejaksaan akan meliput berita tentang jaksa Jo Sung Juk saat ia akan keluar nanti. Sementara Jaeki juga sudah menyiapkan aliran listrik di depan kantor kejaksaan. Dan saat jaksa Jo Sung Juk keluar dari kantor kejaksaan yang ditemani oleh anaknya Jo Young Sun, Jo Seung Juk sempat mengeluarkan sebuah statement ke media bahwa banyaknya desakan media ataupun publik kepada dirinya. Per hari ini Jo Sung Juk mengatakan ia akan mengundurkan diri menjadi seorang jaksa. Dan saat Jo Young Sun mengantarkan ayahnya menuruni jalan menuju ke mobil, kamera cam yang mengarah ke Jo Young Sun membuat Jo Young Sun silau mata hingga Jo Young Sun gagal fokus dan melepaskan kursi roda yang ia pegang. Otomatis kursi roda Jo Sung Juk langsung meluncur ke bawah dan melintasi sebuah kabel yang sudah disetting oleh Jaeki di aliran listrik, langsung membuat Jo Sung Juk kesetrum di depan para wartawan. Jo Sung Juk langsung tewas saat itu dan seluruh media Korea heboh akibat insiden ini. Tetapi Hyun justru mendapatkan sebuah masalah bahwa timnya Jaeki hilang dari skenario ini. Kam, Wochun, dan Hyun mencari Jaeki yang entah kemana perginya. Saat Wochun mengarahkan Hyun yang melihat Jaeki pergi ke sebuah halte, saat Hyun mengejarnya dan mendekati Jaeki, tiba-tiba Jaeki hilang. Dan dari kejauhan datang sebuah bis besar yang ingin mencoba menabrak Hyun di dalam halte. Beruntung Hyun masih bisa selamat, tapi Kam ternyata ada di belakang Hyun saat itu. Kam tewas saat itu juga. Hyun mulai ketakutan, berpikir jangan-jangan ia adalah target berikutnya dari kelompok para pembersih. Hyun kembali ke kantor mereka dan mendapati Wochun yang sedang menelpon. Mulai curiga dengan Wochun. Jangan-jangan Wochun adalah mata-mata. Kenapa hanya ia yang baik-baik saja? Perkataannya juga sudah mulai menyudutkan Jaeki yang katanya sudah sering minum obat dan sering menyendiri. Hyun menyarankan untuk mereka untuk sembunyi sementara waktu. Jika nanti sudah kondusif, Hyun akan menghubungi Wochun kembali. Sebenarnya Hyun tidak sembunyi, justru ia ingin mencari tahu siapa di balik semua yang berhubungan dengan kelompok pembersih ini. Dan esoknya Hyun menemukan Jaeki di depan kantor kejaksaan, seperti orang yang sudah hilang ingatan, linglung dan entah tahu mau kemana. Akhirnya Hyun membawa Jaeki pulang. Ternyata Jaeki di dalam rumahnya minum obat karena ia mengidap penyakit Alzheimer, sehingga ia tidak mengingat apa-apa lagi. Saat Hyun yang mengantarnya ke rumahnya pun ia sudah tidak ingat. Justru Jaeki menyangka bahwa yang datang ke rumahnya adalah Jaek Noni, sahabat mereka. Dan Jo Young Sun mulai diinvestigasi oleh kepolisian terkait dengan kematian ayahnya. Biro investigasi yang mendapatkan kabar bahwa ayahnya Jo Seung Juk ternyata memiliki 5 asuransi dengan total yang bisa dicairkan sebesar 1,5 miliar won. Jo Young Sun sebenarnya tidak tahu apa pura-pura tidak tahu. Justru besoknya Jo Young Sun mencoba mengkonfirmasi asuransi itu ke kantor asuransi
asuransi dan bertemu dengan pegawai Lee Si-yoon. Tapi anehnya Jo Young-sun justru menolak sebuah dokumen yang diberikan oleh Lee Si-yoon dan lalu pergi. Apakah kasus ini mulai mengarah ke sebuah pencairan uang yang begitu fantastis? Hyun mulai mencurigai Lee Si-yoon. Jangan-jangan ada permainan pihak asuransi terkait dengan seluruh kasus ini agar bisa mendapatkan uang yang begitu fantastis. Bisa kemungkinan juga bahwa Lee Si-yoon bagian salah satu orang-orang kelompok pembersih. 그렇게 힘든 거예요, 지금? Setiap hari Yun mengintai pergerakan Lee Si-yoon hingga tibalah saatnya. Saat Wo Chun yang datang ke kantor asuransi dengan berpakaian perempuan dan mendapatkan bayaran fantastis untuk menghabisi seorang ibu-ibu tua. Apakah ibu tua yang dimaksud adalah Jackie, teman mereka sendiri? Hyun yang mengetahui bahwa Wo Chun telah bermain sendiri. Wo Chun jangan-jangan adalah mata-mata kelompok pembersih. Hyun langsung menelpon Wo Chun menjelaskan bahwa seluruh kedoknya sudah diketahui oleh Hyun. Justru Wo Chun dengan amarah masih menyangkal dan bersikeras bahwa ia bukan bagian kelompok pembersih. Tapi Hyun dengan amarah yang besar karena teman-temannya juga sudah mati. Jangan-jangan ini ulah Wo Chun. Hyun langsung menghabisi Wo Chun saat itu. Dan saat ingin meninggalkan kantor asuransi, beberapa saat kemudian Jo Young-sun sudah tewas terjatuh dari gedung di depan mata Hyun. Hyun juga mendapatkan pesan dari Jackie. Beberapa saat kemudian Jackie juga tewas di belakang rumahnya. Hyun mulai khawatir setelah semua teman-temannya meninggoy. Target berikutnya jangan-jangan adalah Hyun. Keyakinan Hyun dari semua ini besar kemungkinan kelompok pembersih itu adalah Lee Si-yoon. 정말 찾은 거 맞아요? Dan besok paginya, Lee Si-yoon bertemu dengan seorang reporter dan memberikan sebuah dokumen. Hyun sudah ada di sana sebagai petugas pembersih kaca. Hyun merencanakan sebuah skenario akan menghabisi Lee Si-yoon dan terjadilah skenario ini berjalan dengan begitu epik. Persis seperti Hyun membuat skenario menghabisi jaksa Jo Seung-jok dan Lee Si-yoon tewas seketika tertabrak mobil yang drivernya silau akibat pantulan cahaya. Hyun baru sadar bahwa semua yang ia lakukan ini kenapa begitu mudah, apalagi menghabisi bagian dari kelompok pembersih. Setelah dirundut dan diingat lagi oleh Hyun, ternyata kelompok pembersih itu sebenarnya adalah ilusi dari Hyun saja, bahwa semua kematian teman-temannya adalah hasil ilusi dan ketakutan yang Hyun ciptakan. Ia membuatkan semua skenarionya sendiri, menghabisi semua orang-orang yang terdekatnya. Lee Si-yoon tewas, yang sebenarnya bukan untuk memberikan informasi terkait uang asuransi milik Jo Seung-jok ke reporter, melainkan bahwa reporter yang bernama Won ini adalah salah satu kliennya juga yang sedang melakukan pencairan asuransi untuk ayahnya. Hyun ternyata sudah salah berspekulasi selama ini. Ilusi-ilusi ini yang membuat ia menjadi terganggu hingga menyebabkan banyak orang-orang yang terdekatnya telah meninggoy, termasuk orang-orang yang sudah ia anggap keluarga. Salah satunya Jack Noni, temannya sendiri. Jack Noni sebenarnya tewas tertabrak bukan ulah kelompok pembersih, melainkan sebuah amarah Hyun saja. Saat Jack Noni masih hidup, Jack Noni sempat mengatakan ke Hyun bahwa ia ingin pergi jauh dan meninggalkan bisnis ini. Hal itulah yang membuat Hyun mulai banyak ketakutan dan ilusi-ilusi yang tidak masuk akal.
Dan besoknya, meskipun Hyun melapor ke kantor polisi bahwa ialah penyebab kematian dari kecelakaan dan skenario yang ia buat, tetapi polisi tetap tidak percaya. Justru Hyun disarankan pergi ke psikiater untuk berkonsultasi. Polisi tidak bisa menahan Hyun karena tidak memiliki bukti yang kuat untuk menjeratnya. Meskipun ia mengakui bahwa ahli bidang skenario pembunuhan, belum tentu. Jika penjahat mengaku, mungkin seluruh penjara seluruh dunia bisa penuh dan film habis. Terima kasih sudah menikmati story film NSTB. Film apalagi yang akan kami sajikan untuk Anda? Please komen ya di bawah. Butuh cerita horor, plot twist yang membingungkan lagi, atau action? Tulis di kolom komen ya. Dan jangan lupa subscribe NSTB. Itu penting untuk keberlanjutan hidup kami. Dan bye-bye.